Mari sidang Tuhan pada pagi hari ini kita menghadap Tuhan. Kita tahu kehadiran kita ini dilihat dan diperhatikan oleh Tuhan. Sekalipun Yesus ada di sorga, rohnya ada bersama dengan kita. Dia lihat nanti kita semua, dia perhatikan kita segenapnya. Dia tahu isi hati kita, dia tahu apa dalam pikiran kita. Dia mengerti apa kerinduan kita, apa keluh kesah kita, apa keberatan kita tiap-tiap pribadi. Karena mata Tuhan tidak tertutup memandang saudara dan saya. Segenapnya kita diperhatikan dan mau ditolong oleh Tuhan. Dia kenal apa keluhan kita masing-masing. Walau kita tidak utarakan pada manusia, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Karena mata Tuhan tidak pernah tertutup, Tuhan tidak pernah tertidur, siang dan malam tetap berjaga untuk menolong kita. Kapan kita datang, dia dengarkan kita. Kapan kita memohon, dia kabulkan doa kita, sidang Tuhan. Jadi sidang Tuhan, pada hari ini saya melihat dan baik dari kepujian kita pun tadi, sidang Tuhan, banyak senantiasa cobaan-cobaan yang melanda kita dan pribadi. Karena Tuhan pun berjanji langit bukan selamanya biru, jalan bukan selamanya rata. Jadi dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita melayani Tuhan ada juga cobaan saudara, ada juga rintangan, ada juga peperangan, ada juga masalah yang kita hadapi. Tapi saudara ingat, dalam hal ini semuanya Tuhan punya rencana mendatangkan yang baik bagi kita semuanya. Karena dari situ apa yang diizinkan oleh Tuhan belum tentu mencelakakan kita dan mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Karena kita lihat di sini dalam firman Tuhan di dalam buku 1 Petrus, mari kita baca. Bersukacitalah walau banyak peperangan. Apakah mungkin kita bergembira banyak cobaan, saudara? Tadi kita sudah dengar banyak kesaksian. Ada was-wasan, ada kecemasan, ada kekhawatiran. Itu pasti saudara, kita menghadapi seorang yang sakit, siapapun orangnya, apalagi menghadapi pengoperasian lebih lagi itu lebih berat lagi yang merasa daripada piring-piring dan demam begitu. Sudah ketakutan kita, itu wajar. Tapi Tuhan ingatkan bergembira, bersukacita. Karena apa dasarnya kalau bisa kita gini lakukan? Tuhan mau membuktikan kemurnian iman kita. Apakah dalam cobaan itu iman kita kendor? Apakah dalam masalah itu iman kita undur? Apakah datang peperangan kita mau memberontak pada Tuhan? Itu yang Tuhan melihat. Kapan kita tetap setia, tabah, tekun dalam menghadapi itu semuanya, nilainya tinggi di hadapan Tuhan. Pasti suatu saat indah pada waktunya diperbuat oleh Tuhan. Ya tanpa dipikirkan oleh siapapun. Seperti mereka tadi sebelum masuk operasi cucu itu, dia suami istri ketakutan. Karena ini kan tahu kita udah lama ya, dulu dia jatuh, tapi sekarang akibat dampaknya harus operasi. Itu pula cuma perempuan anak. Tapi kapan setelah berdoa katanya hilang ketakutan, was-wasannya, hilang kecemasannya, berjalan semuanya dengan lancar. Baik dokter-dokter yang mengoperasi, baik dalam pengobatan semuanya berjalan dengan lancar, pulang dengan sehat. Itulah kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan kita itu berkuasa dalam segala perkara, dalam segala hal. Tapi kita diajak Tuhan selalu bertekun, taat beribadah, taat berdoa, taat menjalankan firman Tuhan, taat melayani Tuhan, taat menjalankan perintah Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Hanya diminta Tuhan kepada kita ketaatan. Kalau kita memang lakukan itu, saudara, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Saya sangat terharu bagaimana kesaksian kita semua, baik hamba Tuhan abad ini. Kapan maju pemuda-pemudi, anakku tidak di situ, adikku berat hancur, karena itu sudah pasti. Itu sudah pasti, saudara. Tapi kita tidak mau bawakan karena kita percaya, yakin Tuhan nanti mengerti segala-galanya. Karena kita belum tahu apa rencana kehendak Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atau kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu
waktu kebodohanmu. Jadilah anak-anak yang penurut, anak-anak yang taat. Apa kata Tuhan lakukan? Bagaimana pesta di kota Kanan? Dalam hari ke-7, persiapan untuk pesta sudah habis. Karena banyaknya tamu para undangan yang datang, mereka sudah kewalahan, para pelayan-pelayan sudah pada sibuk semuanya. Tapi sidang Tuhan, apa kata ibu Yesus itu si Maria? Apa nanti kata Yesus? Perbuatlah, lakukanlah. Mereka itu taat, apa katanya? Ambilkan guci, isi dengan air. Mereka itu lakukan. Demikian juga asal kita taat menjalankan perintah Tuhan, jangan taat melakukan tanggung jawab kita, pasti mujizat akan terjadi, saudara. Dalam mengangkat keluh kesah kita, dalam menolong kehidupan kita, dalam menolong keberatan kita, saudara. Yang kita tidak minta berbuat berikan. Raja Salomo karena berkenannya di mata Tuhan, karena tidak ada raja seperti Raja Salomo yang begitu setianya, salehnya di mata Tuhan. Tuhan berkata kepadanya, apa kamu Raja Salomo yang kuberikan kepadamu? Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kejayaan, dia tidak minta agar musuh-musuhnya takut, dia tidak. Apa dia minta? Anugerah aku hikmat memimpin bangsa ini, Tuhan katanya, agar dapat aku pimpin dalam kebenaran-Mu, dalam kekudusan-Mu. Apa kata Yesus kepada Salomo? Salomo, yang kau minta itu bukan kekayaan, bukan kehormatan, bukan kejayaan, hanya kau minta hikmat memimpin bangsa ini. Namun tidak kau minta semuanya Ku anugerahkan bagimu, Raja Salomo. Tidak ada nanti yang terkaya, baik sebelum kamu, baik nanti sesudah kamu, tidak ada sekaya kamu, Raja Salomo, kata Yesus. Dari mana-mana dapat orang ngantari emas sebagai persembahan kepada Raja Salomo. Negara-negara musuhnya pun datang membawa korban bagi Raja Salomo, sehingga dia raja yang terkaya dalam firman Tuhan. Dia tidak minta itu, dia tidak tangisi itu, hanya dia minta hikmat. Demikian juga kita sudah dipilih. Apa yang perlu kita minta kepada Tuhan? Perlengkapan bagi anugerah Tuhan menjalankan tugas yang dibebankan. Kalau tentang memang keluh kesah kita, pasti Tuhan bertanggung jawab. Bagaimana kita terhadap anak, tetap kita bertanggung jawab. Lebih-lebih Yesus kita sembah itu, pasti dia bertanggung jawab. Karena dia nyawanya pun dia korbankan untuk kita, apalagi yang lain, saudara. Itu sudah pasti. Bukan mudah-mudahan, pasti dia beri bagi kita, asal kita taat, berkenan di mata Tuhan. Takut akan Tuhan, andalkan Dia, jangan andalkan manusia. Berharap pada manusia kecewa, berharap sajalah sama Tuhan. Pengharapan bagi Yesus tidak pernah mengecewakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Andalkan saja Tuhan, saudara, agar kita tetap diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Karena Tuhan kita itu berkuasa dalam segala perkara, berkuasa dalam segala hal untuk menolong kita dengan